Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan analis Panin Sekuritas Islah Bimo Prakoso. Selamat pagi, Mas Bimo. Ya, halo, selamat pagi, Mbak. Iya, indeks kita tadi dibuka sedikit tertekan. Apakah ini menggambarkan pergerakan indeks kita sepanjang hari ini atau seperti apa? Oke, jadi buat indeks kita pagi ini kan dibuka tertekan, dan di sini memang kami perkirakan bahwa penekanan ini akan berlanjut sepanjang hari karena mostly didrive oleh ini sentimen oleh dari public safety, dan ini concernnya kan kalau memang di public order ini mencakup masalah stabilitas di dalam negeri kita ya, dan ini yang akan menjadi concern untuk ke depannya. Baik, artinya memang didominasi oleh sentimen dalam negeri. Kalau misalnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara global, apakah cukup mendukung atau tidak? Oke. Nah, kalau kita bicara dari global, di sini sebetulnya banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Pertama, dari global sendiri kita harus memperhatikan perkembangan dari debat capres sendiri dari US, itu bagaimana perkembangan dari electionnya, karena di sini sangat menentukan arah kebijakan dari US itu sendiri bagaimana, di mana nanti arah kebijakannya sendiri ini akan mempengaruhi persepsi-persepsi yang dimiliki oleh investor global. Saat ini investor global itu dia kita masih ada persepsi bahwa dengan terpilihnya Trump misalnya, itu akan meningkatkan ada sentimen bahwa ada tendensi kalau di market sendiri itu akan positif di US. Dan ini memang kalau kita lihat trace back ke beberapa tahun terakhir, ini polanya sama ketika Republik yang memenangkan. Tapi di sini kita melihat jika trennya ini adalah Demokrat yang memang kuat, di sini kita melihat adanya tren. Di sini indeks dari US itu tidak menunjukkan penguatan yang kalau kita dibandingkan dengan Republik. Jadi di sini harus kita perhatikan. Kedua juga kita harus memperhatikan perkembangan dari global, karena kan kita udah memasuki 9 months ya, banyak sekali rilis data, sebetulnya nggak cuma global, baik itu global, domestik, rilis data ekonomi ini yang kita perlu perhatikan sebagai acuan untuk investor dan kita untuk melihat apakah sebetulnya rilis data nanti ini sesuai dengan ekspektasi dari investor atau tidak sih. Nah, menurut Anda rilis data ekonomi apa yang kita butuhkan sehingga bisa mendorong indeks kita yang belakangan ini memang cenderung tertekan, Mas Bimo? Oke, jadi rilis data ekonomi pertama kalau kita lihat dari secara global ya. Secara global itu ada dari US, yaitu jobless claim-nya ini kan memang menurun ya, jobless claim ini menurun ke 840.000, di mana penurunan ini adalah hal yang bagus. Namun kalau kita lihat dari ekspektasi, sebetulnya ekspektasi pasar adalah di 825.000, di mana penurunan ini sebetulnya positif turun, hanya nggak sepositif yang diperkirakan pasar. Otomatis berarti ini tandanya bahwa sebetulnya ekspektasi itu masih sedikit lebih besar daripada yang ada di realita, di mana ini menjadikan bahwa sebetulnya confidence pemulihan itu sebetulnya bagus atau enggak sih, ini menandakan bahwa sebetulnya pemulihan itu enggak sepositif yang diperkirakan. Dan nanti juga kita harus mengantisipasi rilis data dari dalam negeri kita sendiri, yaitu di sini kita juga nanti tanggal 12-13 Oktober ya, itu ada rilis data dari Bank Indonesia tentang bagaimana posisi dari BI rate kita, dan di sini yang diekspektasi pasar adalah sebetulnya BI rate-nya itu berada di level yang stay, di yang level sekarang di 4%, karena di sini sebetulnya posisinya lumayan, kita bisa bilang posisinya lumayan terjepit antara menurunkan suku bunga untuk membantu kita punya pertumbuhan ekonomi, karena kita lihat juga sebetulnya inflasi kita masih di bawah target juga ya. Namun sebetulnya kalau kita lihat concern dari internasionalnya, dari skala globalnya, kita bisa lihat rupiah kita tuh sebetulnya ada potensi untuk terdepresiasi lagi. Makanya kita kalau ngelihat kita punya cadangan devisa itu udah mulai menurun. Ini tandanya kita melihat bahwa Bank Indonesia pun sebetulnya cukup aktif dalam mengintervensi agar rupiah kita ini tidak terdepresiasi lagi lebih dalam. Makanya di sini kita ngelihat dari ekspektasi pasar ini, kita ngelihat ada stay di level 4%. Jadi gitulah yang harus kita perhatikan. Oke, itu dia beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, untuk level pergerakan indeks kita di 5.000-an begitu ya, karena pekan lalu sempat turun ke 4.000. Apakah memang ini adalah level psikologis yang masih bertahan hingga penutupan bahkan hingga akhir pekan ini?
Oke, jadi buat sampai akhir pekan ini sebetulnya kita lihat kalau kita lihat level sampai terus ke bawahnya, ini kita bakal ngetes dulu di level 5.000 dan kalau memang dari level 5.000 ini bakal kita tembus breakout ke bawah, ini sebetulnya kita ngelihat ada potensi IHSG bakal kembali ke level yang itu adalah level nanggung dari 5.000 ya, yaitu level yang memang ini kita bilang bisa tricky dalam confidence pasarnya nih, entah ada yang memang terbagi dua, entah ada yang confident atau ada yang ragu. Jadi ini menandakan bahwa posisi keraguannya di sini sebetulnya masih ada. Tapi kalau kita pada hari ini sebetulnya berhasil nggak sampai turun di bawah 5.000, sebetulnya kita bisa melihat sedikit-sedikit sebetulnya ada confidence yang mulai itu tumbuh dari pasar. Jadi kita bisa perhatikan sebetulnya 5.000 ini adalah titik yang krusial sih. Jadi kita bisa bilang begitu. Baik, untuk sektor yang masih bisa dicermati oleh para investor saat ini. Oke, jadi pertama kalau kita ngelihat sektor yang bisa dicermati adalah dari sektor pertama kita bisa lihat dari sektor perbankan ya. Dari sektor perbankan ini kita ngelihat pertama dari sektor perbankan memang kalau kita lihat bicara dari kualitas kredit, NPL itu memang trennya sedang naik ya. NPL trennya sedang naik, namun kalau kita lihat dari pertama bank punya permodalan itu seperti apa, itu kita bisa bilang bahwa perbankan di Indonesia overall permodalan itu cukup kuat kalau kita bandingkan dengan tekanan-tekanan ekonomi yang dulu seperti krisis 2008 ataupun waktu kita di tech bubble 2000 atau Asian crisis 98, itu kita punya capital adequacy ratio itu masih lebih tinggi. Kita rata-rata ada di 23%, sedangkan dulu waktu tekanan itu kita berada mepet-mepet di 20%. Otomatis ini menandakan bahwa buffer kita itu kuat. Oke, untuk rekomendasi Anda sektor perbankan apa saja, Mas Bimo? Oke, jadi kalau untuk sektor perbankan, pertama kita bisa melihat dari BBCA. Kalau dari BBCA ini kita melihat dari pertama BBCA ini kita bilang pertumbuhan dana pihak ketiganya ini cukup sehat karena pertumbuhannya ini didorong oleh pertumbuhan kasa, yaitu current account atau saving account, di mana kasa ini biasanya drive oleh pertumbuhan dari sektor digital ya. Sektor digital ini bertumbuh, otomatis kan lebih banyak orang bisa mengakses perbankan, lebih banyak orang bisa nabung, makanya di sini kasanya Bank BCA naik. Dan ini kalau kita bandingkan dengan bank-bank yang ada di Indonesia, sebetulnya porsi BCA itu kasanya itu lumayan besar. Otomatis Bank BCA ini memiliki cost of fund atau biaya untuk menyimpan dana ini relatif lebih rendah daripada bank-bank lain. Ditambah BCA ini memiliki loan ratio-nya, rasio kredit yang sudah disebarkan itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan dana pihak ketiga itu relatif lebih rendah. Otomatis sebetulnya Bank BCA ini kita bisa bilang masih memiliki amunisi untuk mengcapture the growth. Jadi kalau kita lihat kan memang sebetulnya dari global itu ekonomi sedikit-sedikit sudah ada menunjukkan pemulihan seperti harga komoditas kita yang mulai naik. Di sini juga kini ada prediksi bahwa impor kita ini sedikit-sedikit sudah akan naik. Impor yang naik ini kan menandakan bahwa konsumsi masyarakat lumayan tumbuh ya. Makanya di sini ketika ada pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi, BCA ini masih memiliki amunisi untuk capture the moment. Kedua juga kita bisa melihat dari Bank BRI ini dengan porsi restrukturisasinya. Kalau kita lihat sebetulnya ada tren penurunan, restrukturisasi ini semakin menurun. Nggak kayak waktu kalau kita lihat di second quarter atau first half, itu memang cukup tinggi restrukturisasinya dan memang sejak Oktober awal ini sudah cukup bagus perkembangan dari restrukturisasi kredit. Otomatis di sini kita lihat confidence dari UMKM-nya juga semakin kuat. Baik, sektor perbankan masih bisa dicermati oleh para investor saat ini. Terima kasih Mas Bimo untuk rekomendasinya dan informasinya pada pagi hari ini.